Presiden Soeharto menerima kunjungan Ketua Komite Forum Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Jepang Indonesia beserta Menteri Negara Riset dan Teknologi Profesor Dr. B.J. Habibie di Jakarta hari ini. Kepada Presiden, para ahli dari Jepang menjelaskan hasil studi kelayakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Menurut perencanaan, jembatan yang akan dibangun itu lokasinya terletak di sebelah timur PT PAL Surabaya. Menurut para ahli dari Jepang, survei geologi dan kedalaman laut serta bentuk jembatan telah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie mengatakan panjang jembatan itu direncanakan 2.660 meter, lebar 19 meter, dan di tengah jembatan tersebut dipasang jembatan gantung sepanjang 580 meter dengan tinggi 30 meter. Biaya keseluruhannya diperkirakan 14,5 miliar yen dan diharapkan selesai akhir abad ini. Menteri Habibie mengatakan waktu dimulainya pembangunan itu belum ditentukan. Namun yang jelas pembangunan jembatan Surabaya-Madura itu sangat penting bagi pengembangan kota Surabaya dan pengembangan areal industri di Pulau Madura. Jadi sekarang kita memasuki pentahapan pembentukan perusahaan patungan tersebut. Dan nanti perusahaan patungan tersebut itu saya rasa harus sudah mengadakan tindakan-tindakan untuk memikirkan pembiayaan dan pembuatan daripada proyek tersebut. Kalau sudah jelas, pembentukannya itu sudah jelas diterima oleh yang bersangkutan, satu sama lain bisa disepakati, dan kedua juga sudah jelas mengenai pembiayaannya dan sebagainya, karena dari studi semuanya ini feasible, das berarti layak ekonomi ya, toh, dengan tadi saya katakan persyaratan itu harus dikaitkan pembangunan wilayah dan daerah yang 1.000 hektar itu dikaitkan dengan pembangunan jembatan dan dihindari adanya spekulasi tanah. Wakil Presiden Sudarmono menerima Dewan Pengurus Pusat Ikatan Nasional Konsultan Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Ari Mokhtar Peju pagi tadi di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Maksud kunjungan DPP Inkindo tersebut untuk melaporkan hasil rapat kerja nasional Inkindo yang berlangsung pada bulan Agustus yang lalu. Wakil Presiden Sudarmono mengharapkan agar konsultan Indonesia, khususnya anggota Inkindo, turut serta membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja serta bersedia bekerja di daerah-daerah, terutama di daerah terpencil di tanah air. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Presiden juga menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OPEC, Profesor Subroto, yang melaporkan usaha-usaha yang dijalankan anggota OPEC guna menjaga stabilitas harga minyak. Wakil Presiden Sudarmono menyambut baik usaha-usaha negara penghasil minyak bumi yang tergabung dalam OPEC untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Diharapkan agar usaha tersebut terus dilakukan mengingat minyak bumi memegang peranan yang mantap dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas Dr. Saleh Afif selama 4 hari berada di Aceh meninjau proyek Bina Marga dan Pengairan, di samping juga meresmikan berfungsinya sebagian irigasi Jambu Aye, Langkahan, Aceh Utara. Pada tahun 1991, diharapkan bendung irigasi Jambu Aye yang menelan biaya keseluruhan 120 miliar rupiah ini mampu mengairi areal 19.360 hektar yang terhampar di kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Pelaksanaan proyek Jambu Aye Langkahan dan sekaligus pengamanan Sungai Arakundo dilaksanakan dalam 3 bagian yang meliputi paket jaringan utama, jaringan tersier, serta paket tanggul banjir dan pasang surut. Sampai Juli 89, pekerjaan yang telah rampung adalah bendung saluran induk serta bangunan kelengkapannya, jaringan utama 4.730 hektar, jaringan tersier 2.000 hektar, dan tanggul banjir pasang surut 11 km. Saat ini bendung Jambu Aye dapat mengairi irigasi teknis 2.000 hektar dari sasaran yang hendak dicapai seluas 19.360 hektar. Menteri Saleh Afif ketika meresmikan berfungsinya bendung utama dan kelengkapannya Kamis lalu mengemukakan pembangunan prasarana irigasi baru akan memberi arti pada produksi pangan
bila dibarengi peran serta masyarakat secara dinamis di daerah ini. Hal yang sangat penting menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas adalah mengamankan kawasan hutan di bukit sebelah hulu bendung irigasi dengan tidak melakukan penebangan secara liar. Menyangkut adanya gagasan akan dibangunnya sebuah waduk di kawasan ini untuk memikirkan kebutuhan air kawasan industri dan pertanian di Aceh Utara, Menteri Saleh Afif mengemukakan sedang mempelajari kemungkinan itu. Produksi padi di daerah Aceh saat ini mencapai 1 juta ton per tahun, sedangkan target pada Pelita 5 akan dicapai 1.600.000 ton per tahun bila penambahan prasarana irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi sederhana. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Paten DPR RI dipimpin ketuanya Taufik Hidayat dalam rapat kerja dengan pemerintah diwakili Menteri Kehakiman Ismail Saleh berakhir menyelesaikan tugasnya di Jakarta semalam. Hasil panitia kerja berupa draft akhir rancangan Undang-Undang Paten terdiri dari 16 bab 134 pasal yang merupakan semua pokok-pokok kesepakatan antara panitia khusus dengan pemerintah serta 28 butir masalah yang belum terselesaikan dalam rapat kerja Pansus bersama pemerintah. Dengan selesainya pembahasan di panitia khusus, maka rancangan Undang-Undang Paten telah siap diajukan kepada sidang paripurna DPR RI tanggal 13 Oktober mendatang guna memperoleh persetujuan disahkan menjadi undang-undang. Seusai sidang, Ketua Khusus Taufik Hidayat dan Wakil Pemerintah Menteri Kehakiman Ismail Saleh menyatakan sebagai berikut. Sejak awal rancangan undang-undang ini diajukan sampai akhir daripada pengesahan pansus ini, kurang lebih 75% materi rancangan undang-undang memperoleh satu penyempurnaan. Jadi benar-benar rancangan undang-undang yang ada sekarang ini hasil partisipasi semua pihak, fraksi-fraksi dan pemerintah. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap tidak ada harga mati dari pemerintah. Nah, harapan kita bahwa sikap yang demikian ini bisa dikembangkan dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang di DPR ini. Dan rasa leganya bahwa akhirnya rancangan undang-undang tentang paten ini dapat disetujui oleh Pansus. Kita sadari bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, tetapi negara kita juga adalah negara yang berdasarkan kesaksaraan. Sebagai negara hukum, maka segala upaya kita lakukan untuk memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan sebagai negara kesejahteraan, maka segala upaya kita wujudkan untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.